Hello spoiler lover, salam jumpa di Nas Movie. Kali ini saya mau mereview film yang berjudul Shallow Hal. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang lebih mementingkan penampilan fisik dalam mencari pasangan. Suatu hari ia dihipnotis. Tak lama kemudian ia jatuh cinta pada seorang gadis yang cantik dan seksi. Padahal aslinya gadis itu tidaklah seperti yang dilihatnya. Lantas, bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Film diawali dengan latar ruangan perawatan di sebuah rumah sakit. Di ranjang terbaring seorang laki-laki yang sedang dalam pemantauan para tenaga medis. Sedangkan di luar ada bocah lelaki bersama ibunya. Ternyata itu adalah anak dan istri pasien yang di dalam tadi. Dokter mengabarkan bahwa kondisi si pasien tidak mungkin bertahan lama. Sang ibu minta izin agar anaknya bisa menemui ayahnya untuk terakhir kalinya. Bocah bernama Hal itu pun masuk dan berjalan perlahan mendekati ayahnya yang sedang terbaring lemah. Sesaat ayahnya tersadar, dia tahu bahwa hidupnya mungkin gak lama lagi, dan ia pun memberikan pesan yang tidak dimengerti oleh Hal. Pesannya adalah, bila Hal dewasa nanti harus mencari pasangan hidup yang cantik dan muda. Hal sebenarnya adalah pria berhati baik, namun ketertarikannya pada perempuan hanya pada kecantikan fisik saja, sehingga menghalanginya untuk melihat kecantikan batin mereka. Hal dan temannya, Mauricio, menghabiskan malam mereka di klub. Mereka mencoba mendekati dan menggoda para wanita-wanita cantik dan seksi di sana. Namun, kebanyakan dari mereka menolak Hal dan Mauricio. Bahkan, Hal juga ditolak oleh tetangganya sendiri yang bernama Jill, wanita cantik dan menarik. Di kantor, Hal harus menerima berita bahwa ia gagal dipromosikan menjadi kepala marketing, dan itu membuatnya sangat kecewa. Hal curhat dengan teman-teman kantornya kalau ia baru saja ditolak oleh cewek. Teman-teman Hal lantas berani bilang bahwa Hal itu tidak tampan, namun dia memiliki hati yang baik dan setia. Tapi, mengapa dia selalu memandang wanita hanya dari fisiknya saja? Hal terjebak di lift bersama seorang motivator terkenal bernama Tony Robbins. Sambil menunggu lift diperbaiki, mereka berbicara banyak tentang urusan wanita. Hal kecewa bahwa ia selalu ditolak dengan cewek-cewek yang ia taksir. Robbins pun bersimpati. Kemudian, Robbins menghipnotis Hal agar hanya melihat pada kecantikan batin seseorang saja. Namun, Hal tidak sadar bahwa ia sudah dihipnotis. Hal yang sekarang adalah Hal yang tidak lagi memandang seseorang dari tampilan luar. Namun, Hal kini hanya bisa melihat inner beauty saja dari setiap orang yang ia jumpai. Pulang dari kantor, Hal berbagi taksi dengan seorang wanita. Wanita itu terlihat cantik di mata Hal. Mereka pun berkenalan dan saling bertukar nomor telepon. Saat di nightclub, Hal cerita kepada Mauricio kalau ia bertemu dengan Tony Robbins. Mr. Robbins telah memberikannya terapi dan membuat Hal jadi percaya diri, sehingga Hal kini dengan mudah mendekati wanita-wanita cantik. Demikian ungkap Hal. Sesaat kemudian, Mauricio melihat Hal ngedance dengan beberapa wanita yang menurut Mauricio, wanita-wanita itu bukan tipe Hal banget. Mauricio pun menolak ketika diajak oleh Hal untuk ngedance bersama. Suatu hari saat Hal sedang berkendara, dia melihat seorang gadis cantik, muda, dan seksi. Hal terpana. Kemudian, Hal memberanikan diri mengikuti gadis itu. Gadis itu sebenarnya memiliki fisik yang tidak langsing dan seksi seperti yang dilihat Hal.
karena memang Hel dalam kondisi terhipnotis. Tidak bisa lagi melihat tampilan fisik seseorang, hanya bisa melihat inner beauty-nya saja. Hel akhirnya berhasil berkenalan dengan gadis tersebut. Namanya Rosemary. Hel dan Rosemary kemudian makan siang bersama di sebuah resto. Mereka saling bercerita tentang dirinya masing-masing. Rosemary adalah sukarelawan untuk rumah sakit. Dia bekerja untuk sebuah korps perdamaian. Saat memesan makanan, Hel heran melihat Rosemary yang pesan begitu banyak makanan. Dan tiba-tiba kursi yang diduduki oleh Rosemary patah. Hel terkejut dan marah kepada pelayan resto karena menurut Hel kualitas kursi di resto tersebut buruk. Sepulangnya dari resto, Hel meminta nomor telepon Rosemary. Ternyata Rosemary adalah anak dari pemilik perusahaan tempat Hel bekerja. Hel berencana mengenalkan Rosemary kepada Mauricio. Saat Rosemary datang, Mauricio terkejut melihat tampilan fisik Rosemary. Namun Hel tak peduli karena di mata Hel, Rosemary adalah gadis yang cantik sesuai dengan tipenya. Rosemary mengajak Hel ke rumah sakit tempat Rosemary bekerja sebagai seorang relawan. Di rumah sakit, Hel berjumpa dengan seorang anak perempuan yang cantik bernama Candice. Di sana, Hel dan Rosemary bermain dan bergembira dengan anak-anak yang berada di ruang perawatan. Pulang dari rumah sakit, Hel dan Rosemary sedikit berselisih. Rosemary keberatan dan merasa tidak nyaman bila Hel selalu memuji Rosemary cantik dan tidak gemuk, karena Rosemary menganggap dirinya tidak cantik dan memang gemuk. Keesokan harinya, Rosemary berkunjung ke rumah Hel untuk minta maaf atas perselisihan semalam. Kini hubungan Rosemary dan Hel pun semakin dekat. Rosemary pun mengajak Hel bertemu dengan orang tuanya. Awalnya, ayah Rosemary meragukan kesungguhan Hel terhadap Rosemary. Hel dianggap pria ambisius yang hanya menginginkan kedudukan di perusahaan miliknya dengan cara mengencani putrinya. Padahal putrinya itu tidak menarik karena tampilan fisiknya. Namun, Hel tidak mengerti apa yang dikatakan oleh ayah Rosemary. Hel sungguh-sungguh menyukai Rosemary. Di mata Hel, Rosemary memiliki fisik yang sempurna. Ditambah, Rosemary adalah gadis yang memiliki hati mulia. Dalam urusan pekerjaan, karir Hel juga ikut membaik. Ayah Rosemary menjadikan Hel sebagai orang kepercayaannya. Kemudian, Hel memperkenalkan Rosemary pada teman kantornya. Teman-teman Hel menganggap bahwa Hel hanya memperalat Rosemary agar bisa naik jabatan di perusahaan tersebut. Saat liburan, Hel dan Rosemary berjumpa dengan mantan Rosemary bernama Ralph. Di mata Hel, Ralph adalah pria yang gagah dan tampan, dan Hel terlihat sangat cemburu dengan mantan Rosemary tersebut. Di kesempatan lain, Mauricio yang merasa khawatir akhir-akhir ini dengan selera baru Hel pada wanita berhasil menemui Mr. Robbins dan meyakinkan Mr. Robbins untuk memberinya kalimat pemicu untuk membatalkan hipnotis yang terjadi pada Hel. Malam harinya saat berkencan, Rosemary memberitahu Hel bahwa dia telah diminta oleh Korps Perdamaian untuk menjalankan sebuah misi kemanusiaan bersama dengan Ralph. Ketika asik bicara, tiba-tiba kursi yang diduduki oleh Rosemary patah dan Rosemary pun terjungkal. Hel bergegas melayangkan protes kepada manajer hotel. Lalu tiba-tiba Mauricio menelpon Hel dan mengucapkan kalimat pemicu untuk mematahkan hipnotis Hel. Mauricio menceritakan kepada Hel fakta tentang hipnoterapi yang dilakukan Mr. Robbins kepadanya. Tetapi Hel masih belum percaya. Dan saat Hel akan kembali ke meja makannya, Hel melihat ada seorang wanita pirang dan gemuk di meja makannya.
Tiba-tiba Mauricio datang dan membawa Hal keluar sebelum Rosemary melihatnya. Hal baru percaya pada Mauricio setelah Hal bertemu dengan seorang wanita yang awalnya tampak cantik baginya, tetapi yang sekarang dilihat Hal dalam keadaan sebenarnya, yaitu secara fisik tidak menarik bagi Hal. Hal mulai menghindari Rosemary. Rosemary menjadi sedih karena sikap Hal yang sudah berubah terhadapnya. Galau dengan kelanjutan hubungannya bersama Rosemary, Jill, tetangga Hal yang dulu pernah menolaknya, mengundang Hal untuk makan malam, dan Hal menerima undangan makan malam Jill. Ternyata Rosemary pun juga sedang makan malam bersama orang tuanya di restoran yang sama. Dan tanpa sengaja, Rosemary melihat Hal yang sedang bersama Jill. Jill sebenarnya ingin mengajak Hal berbaikan dan menjalin hubungan kembali. Namun kini giliran Hal yang menolak Jill, karena Hal sudah sadar akan perasaan sebenarnya terhadap Rosemary. Setelah Rosemary selesai dengan air matanya, tiba-tiba Hal muncul berjalan di sampingnya saat hendak ke bilik telepon. Hal tidak mengenali Rosemary. Kemudian HP Rosemary berbunyi. Ternyata Hal. Hal rindu dan ingin bertemu dengan Rosemary. Bingung dan putus asa pada perilaku Hal, Rosemary pun marah kepada Hal. Hal mencoba menemui Rosemary. Hal pergi ke rumah sakit tempat Rosemary menjadi sukarelawan. Sesampainya di rumah sakit, Hal malah bertemu dengan seorang pasien muda bernama Candice. Sebelumnya, karena hipnotis Robbins, Hal melihat Candice adalah gadis sempurna yang sangat cantik. Hal sekarang dapat melihat luka bakar parah di seluruh wajah Candice. Hal inilah yang membuat Hal merubah pandangannya terhadap penampilan fisik seseorang. Mauricio akhirnya mau berdamai dan mendukung hubungan Hal dan Rosemary. Bersama mereka menuju kantor Korps Perdamaian untuk mencari Rosemary. Di sana, Hal bertemu dengan Ralph, dan Hal bisa melihat fisik asli Ralph yang ternyata pun tak setampan penglihatannya dulu. Ralph bilang ke Hal bahwa Rosemary akan pergi ke Carabas selama 14 bulan untuk melakukan misi kemanusiaan, dan Rosemary akan mengadakan pesta perpisahan dengan teman-temannya sebelum pergi. Hal, Mauricio, Ralph, dan teman Ralph, Lee Boy, bersama mereka pergi menuju rumah orang tua Rosemary. Rosemary awalnya menolak kehadiran Hal, tapi kemudian mau menerima permintaan maaf Hal saat Hal menyatakan bahwa Rosemary lah satu-satunya gadis yang ia cintai. Hal memberitahu Rosemary bahwa ia akan menemani Rosemary menjalankan misi kemanusiaannya ke Carabas. Rosemary pun bahagia. Akhirnya, Hal dan Rosemary pun pergi bersama-sama ke bandara untuk menuju Carabas menjalankan misi kemanusiaan mereka. Film pun berakhir bahagia. Demikianlah review film kali ini. Support saya terus ya, spoiler lover, dengan like, comment, dan subscribe. Bye-bye.